Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sumarni dari kelas 6B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah seminar sastra saya yang berjudul Resepsi Sastra pada Karya Sastra Angkatan 2018-an. Yang pertama yaitu intisari. Intisari atau tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama adalah menjabarkan mengenai karya sastra tahun 2018. Yang kedua yaitu resepsi sastra secara teori, dan yang terakhir adalah hubungan resepsi sastra dengan karya sastra itu sendiri. Kata kuncinya adalah resepsi sastra, karya sastra tahun 2018, dan pembaca. Karya sastra dan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Menilai karya sastra harus menggunakan pendekatan yang ada di dalam karya sastra. Salah satu pendekatan yang dimaksud adalah resepsi sastra. Resepsi sastra adalah aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pendapat Ratna yang menjabarkan bahwa resepsi sastra dapat diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Tugas resepsi sendiri adalah meneliti tanggapan membaca pada karya sastra yang dibaca. Tanggapan dari pembaca tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang sosial budaya, tingkat pendidikan dari pembaca, tingkat pengalaman dari pembaca, dan usia dari pembaca itu sendiri. Lalu kita beralih pada selain itu pemilihan karya sastra itu juga penting. Semisal kalau disamakan dengan usia dari si pembaca, berarti kan kita harus menentukan novel-novel atau respon terhadapnya. Respon pembaca itu sangatlah diperlukan dalam resepsi sastra. Pembaca di sini diibaratkan sebagai variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial budaya. Hal itu berarti bahwa karya sastra tidak sama pembacaan, pemahaman, dan penilaian sepanjang masa atau dalam seluruh golongan masyarakat. Lalu kita masuk ke resepsi sastra terhadap karya sastranya. Saya memilih 4 karya sastra, 1 novel, 1 cerita pendek, dan 2 puisi. 1 novelnya itu judulnya Nanti Kita Cerita Hari Ini, karya Marcella VP. Lalu ada Cerpen Bapak, karya Ahimsa Marga. Lalu ada 2 puisi yang saya ambil dari koran Kompas, yaitu berjudul Larong dan Ular, karya Irma Aglianti. Yang pertama itu karya sastra novel Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, karya Marcella VP. Novel ini berisi tentang atau ceritanya tentang seorang ibu yang memberikan nasihat-nasihat untuk anaknya, yang mana nasihat ini berlaku pada kelangsungan hidup sang anak nantinya. Nah, menurut pembaca, novel ini sangat cocok sekali dibaca ketika galau, karena akan memberikan motivasi secara tidak langsung, dan pesan atau kutipan yang ada di dalam buku ini juga mampu menyentuh hati, bahkan mampu menembus perasaan kita ketika membacanya. Nah, pembaca juga menuturkan bahwa tulisan di dalam buku ini juga mudah dipahami, sehingga mereka tidak perlu mencari kalimat atau kata yang susah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada Cerpen Bapak, karya Ahimsa Marga, yang saya ambil sendiri dari surat kabar harian Kompas. Jadi menurut pembaca, cerpen ini sangat menohok isinya karena tokoh aku yang tidak pernah bertemu oleh sosok bapak selama hidupnya. Dan hidup tokoh aku ini juga sangat sengsara karena sang ibu pun tidak pernah memanjakannya dengan seperti membelainya, memberinya kasih sayang secara fisik,
Lalu cerita ini juga memuat budaya Jawa yang sangat kental, sehingga pembaca pun mampu merasakannya juga. Bahasa yang digunakan juga mudah dipahami, sehingga pembaca tidak kesulitan ketika membaca karya sastra ini. Meskipun diambil dari Kompas, cerpen ini tidak asal-asalan, jadi masih bermutu dan masih layak baca. Lalu karya keempat yaitu puisi berjudul Laron, karya Irma Agrianti yang diambil juga dari Surat Kabar Kompas. Menurut pembaca, puisi tersebut sangat bagus karena puisi ini seperti menggambarkan seseorang yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Seseorang yang digambarkan sebagai Laron mungkin ingin memulai hidup baru dengan identitas dan semangat yang baru juga. Tetapi ada beberapa kosakata yang tidak dimengerti oleh pembaca, contohnya gigil. Lalu puisi yang terakhir yaitu berjudul Ular, karya Irma Agrianti yang diambil juga dari Surat Kabar Kompas. Nah, menurut pembaca, puisi tersebut betul sangat bagus. Kata-kata kiasan yang diambil juga banyak, meskipun tidak mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Tetapi pembaca bisa mengekspresikannya sendiri dengan menggambarkan pengarang yang diibaratkan sebagai ular, yang mana sebagai perempuan haruslah menjaga sikap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesimpulannya adalah karya sastra dan pembaca ini tidak bisa terpisah, atau dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pastilah ada hubungan dari dua variabel ini yang disatukan dalam pendekatan yang dinamakan resepsi sastra. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.